Selain Agus dan Nopi ini jadi kemana-mana, sempat abang jadi viral juga loh. Nah gini nih, ini kan ada kesalahpahaman yang harus segera kita luruskan. Saya nih pertama kali ketemu dengan tim, ada beberapa teman tim, sebelum 10 hari kemarin saya dari Hong Kong dengan Cina. Kemudian saya berkomunikasi lewat grup, lalu di dalam grup kita juga terjadi pro kontra itu sendiri. Kemudian kemarin saya datang, saya langsung bertemu dengan Agus, saya ajak makan di bawah sini. Dan bertemu dengan Agus, saya tanyakan secara langsung, apa sih sebenarnya kejadian? Jadi artinya bahwa tanggal 1 September, Agus itu di rumah sakit Cengkareng sampai tanggal 3. Tanggal 4 Agus dilarikan ke rumah sakit RSCM sampai tanggal 9. Kemudian tanggal 12 yang pertama kali Nopi datang ke rumah melakukan podcast. Itu yang pertama kali. Lalu kemudian Nopi datang ke rumah menyerahkan donasi dari yayasan sebesar 13 juta rupiah dan ada di rekeningnya Agus 12 juta, jadi total kurang lebih sekitar 35 jutaan, gitu, 35 juta. Jadi yang perlu kita luruskan di sini adalah ada dua rekening. Ya kan, pertama adalah rekening yayasan dan kedua adalah rekening Agus. Kemudian dari donasi yang ada di seluruh Indonesia yang iba terhadap kebutaannya Agus, lebih banyak donasi itu masuk ke rekeningnya Agus, nih ya kan, ke rekeningnya Agus. Kemudian Agus tadinya ngontrak di Cengkareng, lalu istrinya bekerja, siapa yang mau ngurusin Agus? Sehingga mereka ada timbul ide untuk pindah ke rumah uangnya di Ciledug, uangnya daripada istrinya Nopi. Nah uang itu digunakan, ada kebutuhan uangnya, ya kan, mengambil uang di BRI rumah sebesar 32 juta, bukan pinjol jadinya. Jadi kita luruskan lagi, bukan uang itu disalahgunakan untuk membeli rumah. Kalau membeli rumah, mana bukti rumahnya? Ya kan, di mana notarisnya? Di mana bukti bayarnya? Itu nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Nah, hal inilah yang kemudian diungkap, ya kan, dijadikan publish, dikorek-korek, ya kan, uang itu bahwa uang ini ya kan, pertama adalah pinjol, kedua adalah beli rumah, ketiga adalah beli handphone, kan gitu. Kan keempat adalah beli emas. Semua kita udah klarifikasi kemarin, Gus. Saya bertanya sama istrinya, akan beli emas nggak? Nggak ada. Emas beli, ada surat mas kawin tahun 4 tahun yang lalu mereka kawin, buktinya ini emasnya, lalu ini bukti suratnya, akan dibeli 4 tahun yang lalu. Handphonenya juga masih pakai handphone yang lama. Nah, alhamdulillah kemarin ketika saya bertemu dengan Agus, lalu Agus tuh bilang matanya sebelah kanan tuh udah mulai melihat sinar-sinar bayangan. Wah, saya bilang nih mukjizat banget, karena kami dengar dari keputusan dokter ya kan, di rumah sakit bahwa Agus itu hanya 10% bisa dapat melihat kembali dengan sama-sama bayangan. Nah kemarin kita lihat nih, contohnya misalkan ada handphone begini, ya kan, handphone warna ini, dia udah mulai terlihat, tapi kalau warna hitam, biru, navy, dia mulai tidak terlihat. Nah, terkait laporan polisi, ya kan, terkait laporan polisi banyak pihak yang menginginkan Agus mencabut laporan polisi. Saya luruskan di sini, ya kan, jangan, ya kan, bahwa di sini dikatakan bahwa Agus lupa kacang dengan kulitnya. Tidak, karena uang itu yang perlu diperhatikan, uang ini saat ini sejumlah 1,3 M sesuai dengan pengakuan Agus kemarin dengan saya bersama-sama preskon, bahwa Agus katakan telah dikirim balik ke rekening yayasannya Nopi. Jadi sampai saat ini 1.000 perak pun Agus nggak pegang uang, gitu loh. Agus nggak pegang uang. Nah, saya mau melihat di sini adalah kita kesampingkan dulu lah, ya kan, masalah argumentasi hukum, masalah laporan polisi, masalah laporan apa dan sebagainya. Kalau Agus ini pengobatannya terus berjalan, terus makin hari berjalan, makin hari berjalan, makin hari berjalan. Uang tuh ada di tangan mereka. Mereka lah undang kita, undang Agus. Mau seperti apa, ya kan, kita gunakan ini uang. Pengobatan ini berjalan. Lalu saya dengar lagi dari teman-teman media bilang, Bang, uangnya ada kok. Uangnya memang harus wajib ada. Ya kan, bukan masalah uang ini ada atau enggak. Sekarang kalau uangnya wajib ada, ya kan, wajib ada uangnya. Oke, karena uangnya wajib ada, seperti apa nih jalan keluarnya? Panggil dong Agus, uangnya di tangan mereka. Misalkan yayasan yang mau kelola uang itu, ya kan, pengobatan Agus, ya kan, setiap minggu diatur oleh yayasan apa dan sebagainya. Kami juga nggak keberatan, gitu loh. Kami nggak keberatan. Atau uang itu sebaliknya ditransfer kembali oleh Agus karena berasal dari rekeningnya Agus. Lalu kemudian kami tim sama-sama mengawal kesepakatannya, memberikan report kepada yayasan setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali. Kita pun juga bisa lakukan hal itu. Nah, ini masalahnya apa? Yang saling didebat-tebelkan bahwa, ya kan, uang ini ada, ya kan, tapi nggak ada action, gitu loh. Uang ini ada tapi nggak ada action. Sementara pengobatan Agus
terus berjalan. Kehidupannya Agus tidak ada lagi sumber keuangan, dia udah nggak bisa bekerja dengan kebutaannya dia, mau bagaimana lagi? Itu loh yang saya sayangkan selama ini tuh seperti demikian. Oke, berarti abang udah resmi jadi kuasa hukum Agus. Alasannya apa abang membela Agus nih? Sementara kan banyak orang menghujat Agus nih. Lah justru kami luruskan. Artinya apa? Yang perlu dihujat orang duitnya bukan di kita, kenapa kita yang dihujat? Kan duitnya tidak di kita. Ya kan gitu loh. Uang ini bukan di kita, kok jadi kita yang dihujat? Masalahnya di mana? Terus ketika Agus melaporkan mencari keadilan, terus dibilang bahwa kacang lupa kulit, orang dia mencari keadilan, berarti kan dengan adanya mencari keadilan ada sesuatu yang dirugikan oleh Agus, lalu dia mencari keadilan hukum, salah, dibilang di sini salah, apa yang dibuatkan salah? Terus gimana bang? Saat itu kan abang sempat katanya memberikan dolar juga dan memberikan AC ya buat dia ya bang. Alasannya Dari kenapa, awal Bang? memang sudah ada niatan saya untuk menyumbang kepada Agus, meringankan bebannya Agus. Kebetulan kemarin waktu kita diskusi dan sebagainya, Agus tuh tinggal di rumah uaknya, ada di bengkel, panas, teman-teman, kan Farhat dan sebagainya sudah datang ke sana melihat kondisinya panas. Saya coba beli AC, apa dan sebagainya, saya sumbang lah untuk membeli AC gitu loh, untuk membeli AC. Kalaupun juga saya harus sumbang untuk pengobatan Agus berikutnya dan sebagainya, saya nggak keberatan juga. Ini masalah orang buta gitu loh, udah nggak bisa lagi beraktivitas gitu loh. Saya membantu kan dengan kondisi ini gitu. Jadi sekarang pengobatan Agus melalui dana apa Bang? Apa di BPJS berlanjut atau dana apa? Ya seadanya aja udah, kan seadanya aja. Terus dengan BPJS juga, dengan apa? Ya seadanya aja. Cuman kan bahwa kesehatannya, kebutaannya Agus nih hanya punya kan di 10%. Nah di 10% ini harus kita kejar, harus kita udak di 10% ini gitu. Di 10% harus kita udak. Jadi kalau misalkan orang mengatakan ya, kok Agus kacang lupa kulit, ini masalah podcast bos. Nah kalau cerita masalah podcast, kita banyak mendengar ya, misalkan gini, ada podcastnya selebriti siapa atau tokoh siapa atau bagaimana, terus kejadian misalkan ada terungkap, oh gara-gara dia podcast di sini pelaku ini ditangkap, kan gitu, pelaku ini ditangkap, lalu podcast di sini dari pelaku kejahatan ini ditangkap, dia nggak pernah bilang gara-gara gua tuh, kan dia ditangkap, berarti gara-gara podcast gua. Terus dia kan sekarang kacang lupa kulit, nggak ada juga nih ngomong begitu. Sekarang kita lihat aja, ya kan donasi itu nih dari rekening yayasan ke rekeningnya Agus pribadi, banyak kemana? Kebanyakan di sini. Kemudian dibilang, kalau Agus mau dilaporkan sama siapa? Ya kan oleh para penyumbang donasi karena menyalahgunakan kan keuangannya oleh para penyumbang donasi. Lihat dulu dong, yang donasi ini berapa banyak? Misalkan yang donasi ini 1.000 orang, lalu yang melaporkan 2, 3, 4, 5 orang. Ya nggak usah pusing, duitnya di tangan mereka. Kalau mereka keberatan, balikin aja duitnya. Kalau mereka keberatan kan di tangan mereka. Kita sama-sama kok. Ya kan, si A, kan bin ini keberatan katanya dengan sumbangan mereka. Berapa kemarin misalkan 500.000 ya balikin. Ya kan keberatan 1 juta balikin, keberatan 10 juta balikin. Ya balikin aja kalau keberatan. Kenapa mesti jadi lapor? Karena duitnya bukan di kita, kok jadi mau melapor kita? Kecuali duitnya di kita, bos. Tapi bang, lapor-melapor itu sebenarnya bisa dilaporkan nggak sih? Bisa kena hukumannya pidana itu nggak sih? Kita tidak bisa menerka bahwa ini bisa pidana atau tidak pidana. Menurut teman-teman tim bahwa adanya dugaan seperti ini, lalu masuk dalam pasal ini dan sebagainya, kita melaporkan. Lah kemudian nanti pihak penyidik yang mendalami sebagaimana yang diatur. Tadi Agus telah datang ke Polda sebagaimana undangan klarifikasi yang diberikan kepada pihak Agus sehubungan dengan laporannya. Dia memberikan memberikan klarifikasinya terhadap laporannya itu sendiri. Bagaimana kronologisnya? Apa yang diderita Agus terhadap kerugiannya atau bagaimana dan sebagainya. Itu diuraikan di dalam undangan klarifikasinya Agus. Bang, terkait tadi Agus matanya sudah bisa melihat, berarti yang satu ya? Dia tidak katakan bisa melihat, tapi ada sebuah sinar bayangan yang di bayang-bayangnya dia itu mulai terlihat. Tadinya kan sama sekali bahwa gambarannya tuh matanya itu kan gelap sekali. Nah sekarang udah mulai ada sinar yang dilihat bayangan-bayangannya tuh gimana sebelah mana ya? Sebelah kanan tuh udah mulai lihat bayangan-bayangannya tuh udah mulai terlihat. Artinya kemungkinan untuk sembuhnya ada ya bang? Kan
dari dokter pun juga kan sembuhnya Agus itu 10%. Kan cukup kecil sekali. Nah, kalau pengobatannya ditangani dengan baik, kan dibiayai dengan pembiayaan uang donasi kemarin, pasti tentunya akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang juga terjamin, yang baik, yang apa, ya kejar aja kan dengan 10% kan masih ada harapan, kan masih ada sebuah harapan. Ini yang perlu kita kejar. Tapi kalau hanya konflik aja di sini dan sebagainya, menanggapi ini kan nggak ada titik temunya. Ini kita bicara kemanusiaan dulu deh. Saya nggak mau bicara terkait masalah hukum, hukum ini dan sebagainya. Nanti saling berargumentasi nggak ada titik temunya. Kan mereka saling punya argumentasi. Yang pasti sekarang kan perlu digarisbawahi Agus telah mentransfer uangnya ke sana. Nah, yang menjadi keberatan pihak Agus kan udah minta maaf. Lalu kemudian uangnya udah ditransfer. Kenapa masih diviral-viralin? Ini kemana motifnya itu? Apa motifnya? Motifnya tuh apa? Ini masih diviralin. Nah, itulah keberatannya Agus tuh kemarin. Saya tanya Gus, keberatannya di mana? Ya kan uangnya Pak Krisna udah saya transfer balik. Saya pun juga udah minta maaf. Cuman berapa sih yang dipakai hanya untuk Agus daripada ngontrak sebulan 1 juta lebih udah nggak bisa kerja, tinggal di rumah uangnya, kan ya ini ditembus cuma 32 juta, cuma itu doang.